Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa. Di video kali ini saya akan membuat puding triple choco. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dapur Serba Bisa agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wok pan, kemudian tambahkan dengan 75 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar warna putih, aduk asal tercampur merata. Kemudian tambahkan dengan 400 ml susu UHT full cream, 50 gram white chocolate compound atau WCC, 1 butir kuning telur, aduk sampai tercampur merata. Ini bertujuan agar nanti nggak gumpal ya saat kita masak nanti. Setelah tercampur merata, kemudian kita nyalakan kompor. Gunakan api sedang saat memasak puding susu putih ini. Kita masak sampai mendidih ya. Nah, bisa dilihat ini pudingnya sudah mendidih dan matang. Kemudian matikan kompor dan saya pindahkan ke gelas ukur. Nah, ini puding yang lapis pertama warna putih, saya pindahkan ke gelas ukur seperti ini ya. Kemudian tuang pada cup puding sepertiga bagian saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita tunggu dulu atau kita biarkan sampai ada lapisan yang sedikit mengeras di bagian atas. Nah, bisa dilihat ya, kalau sudah seperti ini ada lapisan tipis atau sedikit keras di bagian atas, tapi masih basah di bagian dalam. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Sekarang kita membuat lapisan yang kedua. Siapkan wok pan, kemudian tambahkan dengan 75 gram gula pasir, 15 gram coklat bubuk, 1 bungkus agar-agar warna putih, kemudian tambahkan dengan 400 ml susu UHT full cream. Nah, saat memasukkan susu UHT ini kita bertahap aja ya, soalnya ada bubuk coklatnya. Nah, seperti ini kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan 25 gram white chocolate compound dan 25 gram dark chocolate compound. Kemudian tambahkan lagi dengan 1 butir kuning telur. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita nyalakan kompor, kita gunakan api sedang saat memasak, dan kita masak puding coklat lapisan kedua ini sampai mendidih ya. Nah, bisa dilihat ini puding coklat lapisan keduanya sudah mendidih, kemudian ini akan saya pindahkan ke gelas ukur. Nah, seperti ini ya, saya menggunakan bantuan sendok agar nanti jatuhnya itu pelan-pelan. Nah, kita tuang hanya setengah bagian saja. Nah, seperti ini. Kalau bisa kita tuang puding yang coklat ini di bagian samping dari puding yang putih. Jadi ini nanti takutnya kalau nggak pas bocor ya. Jadi untuk lapis per lapis ini harus dipastikan itu pas. Kalau terlalu keras nanti nggak mau lengket. Kalau terlalu belum set itu nanti bocor ya, warnanya akan menyatu. Kemudian kita tunggu sampai permukaan atasnya sedikit mengeras.
Nah, bisa dilihat ya, ada lapisan tipis yang sedikit mengeras di bagian atas, kemudian kalau sudah seperti ini kita membuat lapisan yang ketiga. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan wok pen, tambahkan dengan 75 gram gula pasir, kemudian tambahkan lagi dengan 15 gram bubuk coklat hitam, 1 bungkus agar-agar warna putih, aduk asal tercampur merata, kemudian kita tambahkan dengan 400 ml susu UHT full cream. Masukkan susunya secara bertahap saja sambil diaduk seperti ini ya. Ini bertujuan agar nggak ada yang menggumpal nanti saat kita masak. Kemudian setelah tercampur merata, tambahkan dengan 50 gram dark coklat kompon dan 1 butir kuning telur. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita nyalakan kompor, gunakan api sedang saat memasak, dan kita masak puding coklat hitam ini sampai mendidih ya. Nah, bisa dilihat ya, puding coklat hitamnya sudah mendidih. Ini untuk lapisan ketiga, kemudian akan saya pindahkan ke gelas ukur. Nah, ini untuk lapis ketiganya ya, puding coklat hitamnya. Kemudian bisa dilihat untuk bagian atas dari puding coklatnya sudah sedikit mengeras. Kemudian kita tuang perlahan aja di bagian samping dari puding coklatnya. Nah, seperti ini ya. Kali ini saya tidak memerlukan bantuan dari sendok. Nah, seperti ini. Kita tuang sampai penuh ya. Jadi saat membuat puding ini harus pas ya untuk tingkat keras dari pudingnya. Kalau terlalu keras nanti nggak mau lengket, kalau terlalu lembek nanti akan bocor dan warnanya akan menyatu. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian ini kita tunggu sampai dingin terlebih dahulu. Dari total semua bahan ini didapatkan 9 pieces dengan cup ukuran 150 ml. Sambil menunggu pudingnya dingin, di sini saya akan membuat flanya. Di sini saya menggunakan fla instan, saya menggunakan myfla. Nah, seperti ini ya. Saya menggunakan 1 bungkus, kemudian tambahkan dengan 200 ml air panas. Nah, seperti ini. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Nah, ini untuk pudingnya sudah dingin, sudah sedingin suhu ruang, dan untuk flanya juga sudah dingin. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam chiller atau kulkas minimal 2 jam ya. Nah, ini dia puding triple choconya sudah jadi. Ini sudah dingin, sudah saya masukkan selama 2 jam di dalam kulkas atau chiller. Bisa dilihat ya, ini hasilnya. Jadi ini kalau dimakan dingin-dingin itu rasanya mantap banget. Ini cocok ya buat takjil buka puasa atau buat ide jualan saat Ramadan nanti. Bisa dilihat ya, ini potongan dari pudingnya. Ini menyatu, nggak ngepisah. Nah, bisa dilihat, saya akan cobain ya gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Rasanya tuh nyoklat banget. Seger, dingin, gurih. Dan coklatnya ini nggak pahit sama sekali ya. Ini cocok banget buat takjil buka puasa atau buat cemilan di rumah. Ini enak banget, mantep. Mantep banget. Saya akan cobain pakai flanya ya. Ini fla myfla yang sudah jadi tadi. Saya akan cobain, ini flanya juga sudah dingin ya. Saya tambahkan ke pudingnya seperti ini. Wah, bisa dilihat ya. Saya akan cobain dengan flanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Mantep. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.
Terima kasih.